saya sebagai Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, serta PLT Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik Prof. Suyanto, sepertinya para guru-guru hebat Grobogan sudah tidak sabar ingin menantikan pemaparan dari Prof. Silakan Prof dapat menyampaikan pemaparan mengenai mendorong tumbuhnya kompetensi siswa abad 21 melalui pendidikan karakter. Silakan Prof. Terima kasih Arsi. Baiklah, saya share screen. Yang saya hormati Ibu Dr. Das Salewarati. Saya agak susah menyebut nama Budas karena biasanya menyebut Budas, dan para guru Grobogan yang berbahagia, saya akan berbagi pengetahuan terhadap kita mendidik anak-anak kita supaya memiliki potensi abad 21 yang ini adalah sangat-sangat urgen bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Baiklah, saya kira kita background dari abad 21 yang penting itu adalah revolusi industri 4.0, di mana di situ tadi disebutkan oleh Bapak Menkominfo banyak sekali hal-hal yang mengubah kehidupan kita, antara lain adanya artificial intelligence, smart technologies, kemudian IoT, kemudian ada lagi machine learning, 3D printing, banyak hal yang itu akan mengubah kehidupan kita, mengubah cara hidup, dan mengubah bagaimana kita harus berkarakter. Karena karakterlah yang akan membedakan orang itu akan sukses atau tidak. Dan karakterlah akan membedakan apakah kita itu menjadi siapa dan bagaimana cara kita menghandle kehidupan itu. Nah, inilah buktinya bahwa di abad 21 ini semuanya berubah. Perekonomian juga berubah menjadi apa yang disebut dengan sharing ekonomi, dan itu adalah merupakan hal yang menjadikan toko-toko fisik menjadi bangkrut, sebab orang akan pindah ke dalam model-model online ketika dia harus belanja memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini yang saya kutip, ini pendapatnya Rowan Gibson, bahwa masa depan itu bukan merupakan kelanjutan masa lampau. Bahkan masa depan itu merupakan naik turunnya masa lampau, merupakan diskontinuitas. Sehingga kita kalau mau bisa menghandle kehidupan abad 21, maka kita harus bisa melupakan kisah sukses masa lampau. Jangan terjebak romantisme, saya dulu gitu. Orang yang terjebak begitu ini tidak akan sukses untuk hidup masa depannya. Karena masa depan itu perlu model-model sukses yang baru, asumsi yang baru, tata aturan yang baru. Sehingga kita harus bisa apa yang disebut belajar, how to learn, how to unlearn, dan how to relearn. Bagaimana belajar, melepaskan hasil belajar atau membuang hasil belajar yang tidak relevan, dan belajar kembali untuk mengupdate pengetahuan kita. Nah, kalau kita mau membelajarkan anak-anak untuk keterampilan abad 21, maka kita juga gurunya harus belajar. Tidak bisa tidak. Karena ketika gurunya itu left behind, ada di belakang, maka mustahil kita bisa mengharapkan anak kita memiliki keterampilan abad 21. Inilah yang terjadi, bahwa 70% kehidupan abad 21 itu akan diautomatisasi. Jadi sekarang, dulu orang ngudang anak itu lelo legong, besok orang Grobogan bisa bahasa Jawa ya, besok dadi opo le kowe nek wis gede. Itu sudah nggak relevan lagi. Kalau sekarang ngudangnya begitu, dadi opo itu nggak tahu, karena kita itu mau jadi apa.
nggak jelas karena pekerjaan juga nggak jelas. Jadi ngudangnya itu harus lelo legong besok iso gawe opo. Jadi akan bisa mengerjakan apa, akan bisa berbuat apa. Ini yang jadi pertanyaan ketika anak-anak masih kecil. Nah, gejala-gejalanya transformasi itu ada. Tadi kan pesannya Pak Menteri, kita harus melakukan transformasi dalam banyak hal. Ini transformasinya luar biasa, didahului dari masalah ekonomi, moda transportasi, pemerintahan, sekolah, dan sebagainya. Sekolah kita itu besok tidak akan seperti ini. Tahun 2035, gedung-gedung sekolah itu nggak banyak diperlukan lagi. Apalagi tahun 2045, di mana mobil saja sudah nggak ada sopirnya dan sudah otonom. Oleh karenanya diramalkan bahwa tahun 2045 perusahaan-perusahaan asuransi kecelakaan itu akan bangkrut, nggak akan ada kecelakaan karena semua akan dikendalikan oleh artificial intelligence. Begitu juga saya kira 10 tahun lagi sekarang orang yang dipikir kayak oleh pom bensin itu sudah nggak laku lagi karena 10 tahun lagi mobil listrik sudah akan mulai. Sehingga sekarang pengusaha yang visioner sudah siap-siap untuk membuat stasiun pom listrik bukan pom bensin untuk mengisi power tenaga listrik bagi mobil-mobil itu. Inilah inti dari perubahan, dan perubahan ke depan itu sangat-sangat luar biasa yang biasa disebutkan dengan VUCA, singkatannya VUCA Bapak Ibu. VUCA, V-nya itu ada volatile, U-nya itu uncertain, kemudian C-nya itu complex, dan A-nya itu ambiguous. Bayangkan perubahan yang begitu itu sulit diprediksi dan sulit untuk dijelaskan kepada anak-anak kita. Oleh karenanya yang penting tentu saja keterampilan abad 21 itu anak-anak diberikan karakter yang baik dan memiliki cognitive flexibility. Jadi memiliki fleksibilitas kognitif sehingga orang tidak saja seperti celeng itu maju terus nggak pernah menengok kiri kanan, nggak pernah menengok bagaimana ekologi di mana dia hidup sehingga tidak bisa beradaptasi. Karena ada ungkapan yang sangat dahsyat, katanya mengatakan neither the strongest nor the most intelligent that a species could survive, but one the most adaptive to the change. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang kuat dan pintar saja, tetapi adalah orang-orang yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu luar biasa. Contoh yang nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan, teknologi yang sudah hebat seperti Toshiba, seperti Fujitsu itu dulu laptop-laptop yang terkenal itu, dan juga Sony, bahkan BlackBerry, katakan sebut Nokia, itu sekarang kan sudah tidak banyak di peredaran. Karena apa? Karena nggak bisa adaptasi terhadap tuntutan konsumennya. Nah, biangnya apa? Begitu cepatnya orang harus berubah itu, yaitu karena persoalan internet ini. Jadi internet itu kecepatannya bertumbuh luar biasa, sehingga yang fax segala macam itu, kalau sekolah digerobokkan itu masih memasang, misalnya sekolah SMA SMA 1 gerobokan, alamatnya alamat fax masih ditulis, itu artinya sekolah yang paling kuno digerobokkan itu harusnya sudah nggak ditulis. Alamatnya yang ditulis ya menjadi sekarang adalah email, punya website misalnya saja, punya Twitter, punya Facebook, punya YouTube. Nah, itu yang dikemukakan karena ini sudah era digital dan itulah abad 21. Wajah-wajahnya seperti itu. Coba lihat Saudara, di abad 21 2015 kemarin, tahun 2015 kemarin, 10 kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh orang ini sangat luar biasa. Luar biasa dalam arti bahwa 5 tahun kemudian saja perubahannya sangat dramatis. Jadi dari misalkan saja critical thinking ini dari 4 berubah menjadi 2. Yang lebih hebat lagi creativity ini di nomor 10 sekarang berubah menjadi nomor 3. Betapa pentingnya kreativitas, betapa pentingnya berpikir kritis. Di zaman sekarang kalau nggak berpikir kritis mudah ditipu. Jadi
banyak ada teman saya karena WA saya itu dihack orang, maka digunakan untuk cari-cari utangan. Teman saya itu terpengaruh sehingga mengutangi saya secara keliru itu sebanyak 30 juta. Yang satunya juga katanya saya itu adalah punya jatah lelang mobil sehingga harganya sangat murah tapi harus bayar pajak dulu 7,5 juta. Dibayar 7,5 juta. Ya jelas digondol oleh apa penipu itu. Ini karena nggak punya critical thinking. Harusnya mereka punya pikiran yang kritis. Tanya saya dulu, apa betul Bapak kesulitan sehingga pinjam kepada kami ini, ya kan gitu. Kan nggak mungkin. Jadi saya utang 30 juta. Kalau saya utang mestinya kan 1 miliar. Karena bekas rektor. Misalkan ini bukan sombongnya, tapi untuk being critical, untuk kritis gitu loh. Masa begitu. Nah, setelah ditipu orang baru telepon saya. Pak, apa Bapak ngutang? Oh, enggak, maaf itu WA saya dibajak orang. Nah, inilah pentingnya critical thinking itu. Nah, kemudian di tahun 2022 tahun depan itu ini sudah berubah. Yang pertama yang bertengger adalah analytical thinking untuk abad 21 di era revolusi industri 4.0 itu. Kemudian active listening, active learning, and learning strategies. Jadi ini yang penting kedua seperti itu. Jadi berpikir inovasi dan berpikir analitis itu sangat penting. Yang dulunya itu adalah complex problem solving. Yang pertama itu. Nah itu. Sini hanya untuk menunjukkan betapa perubahan itu luar biasa. Zaman saya mahasiswa, ketika saya di sekolah di Amerika tahun 79 di MIT itu, komputer itu masih diberi label ini hanya menjadi partner manusia untuk mengambil keputusan. Kala itu komputer itu tidak diperkirakan bisa menganalisis. Tapi sekarang nyatanya kira-kira berapa saat sekolah di sana 79 sampai sekarang 2030-an tahun sudah bisa berubah luar biasa. Komputer itu sudah bisa menganalisis karena adanya artificial intelligence sehingga bisa seperti orang. Jadi malah lebih pintar komputernya sekarang ini. Walaupun komputer yang bikin orang. Nah itulah yang disebut dengan ambiguous tadi perubahannya. Yang begitu kompleks, begitu volatile. Jadi begitu sangat-sangat liarnya luar biasa perubahan itu. Dan itu yang abadi. Di abad 21 ini yang abadi itu enggak ada barang yang abadi di dunia ini. Yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Perubahan tidak pernah berhenti. Selalu ada saja perubahan. Jadi hidup kita harus berdamai dengan perubahan itu. Nah inilah yang tahun 2025 misalkan saja. Itu juga sudah berubah lagi. 10 kompetensi, 10 skill yang harus dimiliki. Berubah lagi. Ini tapi complex problem solving masih ada, critical thinking tetap ada, creativity ada. Jadi ini penting dan itu karakter yang nanti bisa kita lihat. Nah, kita lihat bahwa di dunia ini itu 375 juta para profesional itu beralih profesi. Mengapa beralih? Karena profesi yang lama itu sudah hilang, terkena disrupsi. Disrupsi itu apa? Disrupsi itu ya merupakan tatanan baru, sistem baru yang meniadakan sistem lama. Sehingga sistem yang baru itu lebih efektif. Saudara ke bank itu kan sekarang nggak ada tellernya. Bank itu paling tellernya satu. Zaman saya kuliah tahun 71, bank-bank itu yang menjadi brandingnya itu ya teller itu. Tellernya jejer-jejer, warna cantik-cantik untuk menarik nasabah. Nah sekarang orang sudah menggunakan mobil banking, SMS banking, internet banking. Saya pun sudah nggak pernah berhubungan dengan teller. Bahkan saya berinvestasi misalkan saja, membeli reksadana, membeli misalkan obligasi pemerintah, cukup pakai HP di genggaman kita. Saya juga diberi otorisasi mentransfer dana setiap hari itu bisa mentransfer 50 juta hanya dari HP itu.
Gampang sekali, hanya klik 50 juta saya bisa memindahkan uang saya. Tapi yang problem buat saya bukan mentransfernya itu. Yang problem itu mencari duitnya yang 50 juta itu, yang susah. Nah, ini kan harus kita hadapi hal yang seperti itu. Berpikirnya itu, paradigmanya itu harus berubah. Nah, ini semua adalah biangnya itu internet itu. Jadi 1,8 juta ini pekerjaan akan digantikan artificial intelligence. Bayangkan. Luar biasa. Termasuk pekerjaan guru itu yang guru, dosen segala macam itu ke depan yang berurusan dengan pengetahuan itu akan digantikan oleh artificial intelligence. Enggak, semakin tidak perlu. Jangan itu dokter saja. Sekarang sudah ada Alodok, itu sudah tidak ketemu lagi, sudah digantikan oleh peran dokter-dokter jarak jauh menulis resep tanpa ketemu orangnya. Ini luar biasa. Yang tidak bisa digantikan ialah ketika kita mengajarkan karakter. Membelajarkan karakter itu belum ada paradigma, belum ada teori yang memprediksi bisa dilakukan dengan artificial intelligence. Hanya belum mungkin. Kita nggak bisa mutlak mengatakan tidak. Karena sesuatu itu akibat peradaban manusia luar biasa. Bahkan di Jepang kan timbul yang disebut dengan Society 5.0. Itu merupakan masyarakat yang katanya super smart people. Jadi manusia itu supaya untuk menghadapi abad 21 revolusi industri 4.0, kita harus super smart, sangat-sangat pinter. Kalau tidak akan digilas oleh pergerakan perubahan revolusi industri 4.0. Saya juga punya saudara di daerah itu, ya, dia kesulitan sekali mau keluar itu karena nggak bisa aplikasi. Jadi manggil taksi nggak bisa. Sekarang taksi sudah nggak bisa ditepuki tangan plok-plok-plok, sini-sini. Nggak bisa. Harus pakai aplikasi dia. Nah, oleh karenanya maka kita harus berubah. Nah, orang Indonesia itu akses internetnya sudah banyak. 196,7 juta. Sayangnya belum digunakan untuk memberdayakan dirinya. Jadi kalau ada misalkan video dikirim, lihat 20 menit nggak dilihat, nggak mau, karena nggak merupakan kebutuhan. Nah, guru nggak boleh begitu. Guru harus bisa mencari ilmu secara mandiri, karena prinsip IoT itu apa-apa ada di internet. Masa apa saja resepnya ada. Bahkan cara bercerai aja dengan tidak menyakiti pasangannya ada, diklik itu. Bagaimana cara bercerai yang tidak menyakitkan? Ada. Tapi sebaliknya, bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah juga ada. Artinya memang Internet of Things semuanya sekarang sudah ditaruh di internet. Tergantung guru mau belajar atau tidak. Jadi konsep apa saja ada. Sebenarnya buku-buku itu nggak perlu beli. Andai kata guru itu bisa mensistematisasikan semua informasi yang ada di IoT itu. Konsep apa saja ada. Jadi kalau jadi guru saat sekarang ini, ada konsep yang tidak jelas dibiarkan tidak jelas, itu akan mengganggu hidupnya. Harus segera masuk ke Google. Google itu luar biasa. Google itu semua manusia itu sekarang sudah berserah diri kepada Google. Jadi kita itu, kerohanian kita, watak kita itu di tangan Google semua. Untung Google nggak abul-abul manusia. Kalau diabul-abul, dibuka semua. Banyak sekali orang di dunia ini kewirangan. Bisa jadi seorang tokoh yang dipersepsikan hebat, tapi ternyata kelakuannya yang disimpan di Google itu tidak hebat. Bahkan cenderung misalkan aja jahat atau ke tempat-tempat yang tidak baik. Karena apa? Karena kita itu kalau mau masuk aplikasi selalu dijanji. Kamu akan saya kasih aplikasi, tapi boleh nggak saya melihat di mana kamu berada lewat GPS? Harus boleh, klik. Boleh nggak saya melihat teman kamu? Boleh nggak saya melihat mikrofon kamu? Boleh nggak saya melihat foto kamu? Semuanya dibolehkan. Jadi kita itu jiwa raga sudah ada di IoT. Sehingga kalau Anda semua para guru mengagumi orang, bisa juga dilihat di internet. Yang dikagumi itu, yang terlihat. Tulis namanya. Ada apa di internet itu, nama dia itu. Apa yang telah dilakukan. Itu semuanya ada. Jadi itulah era revolusi industri, era digital yang abad 21 ini serba VUCA tadi.
yang perubahannya sangat liar, sangat kompleks, sangat tidak menentu, dan sangat tidak jelas. Nah, ini tadi diberikan, saya kira ini sudah diberikan oleh Butas tadi, Undang-Undang Seksingas ini. Undang-Undang Seksingas ini saya dulu, tim saya yang membuat draftnya, sehingga saya tahu ini untuk merumuskan ini menghadapi demo yang luar biasa. Karena orang tidak suka ada kata-kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pun di profil di hampir saja iman dan takwa itu juga hampir hilang. Setelah diprotes ada muncul lagi. Nah, Pygmalion Effect ini sangat penting. Ini adalah dasar dari karakter, di mana kita itu sebagai guru, ini Pygmalion Effect itu sebuah cerita drama yang dibikin di Yunani. Orang sana itu mematung dari gading, tapi pematungnya itu percaya, yakin bahwa patungnya itu bisa hidup, bisa dicintai. Kalau dipegang bibirnya, itu juga menghantarkan rasa hangat dan sebagainya. Sehingga dia sangat percaya, dan bahkan kalau nggak keliru nikah dengan patungnya dan punya anak beranak kalau nggak keliru. Sehingga itu disriset bagaimana Pygmalion Effect, bagaimana efek keyakinan seorang terhadap dunia pendidikan. Nah, makanya di pendidikan karakter ini ada yang disebut self-fulfilling prophecy, yang intinya adalah ketika kita percaya kepada orang lain dengan percayaan yang baik, maka itu akan mempengaruhi perilaku kita terhadap mereka. Nah, perilaku kita terhadap mereka itu akhirnya berimpact, berdampak kepada keyakinan siswa kita terhadap diri mereka. Nah, keyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri itu mengakibatkan perilaku orang lain terhadap dirinya mereka, terhadap diri mereka, yang akhirnya itu adalah memperkuat dari keyakinan kita. Inilah, oleh karena itu jadi guru itu harus berpandangan positif terhadap siswanya. Jadi kalau mau mendidik siswa itu memiliki keterampilan abad 21 begitu. Siswa harus dipandang, oh ini anak kreatif, ini kooperatif. Enggak boleh dihakimi sejak dari rumah. Ini anak-anak itu adalah bandel. Ini risetnya itu dilakukan oleh Rosenthal. Dia membandingkan, memberitahu pada guru, Pak Guru, ini didiklah siswa ini di kelas B ini, siswa yang sangat baik, siswa yang kreatif, yang santun, dan memiliki visi yang baik. Enggak, gurunya semangat malamnya itu. Wah, saya besok mau mengajar anak-anak yang luar biasa. Maka dia memantaskan diri sebagai guru yang luar biasa. Berperilaku secara luar biasa. Akhirnya anaknya itu pinter beneran. Padahal itu sebetulnya kelas mbek-mbek saja itu. Nah, oleh karena itu, saudara, para guru harus dari rumah itu mempunyai persepsi yang baik terhadap anak-anak kita. Nah, karakter. Inilah Thomas Likona. Thomas Likona itu adalah tokoh karakter dunia. Itu ada di Amerika, dan kebetulan saya pernah mempelajari mata kuliahnya itu. Ada dua macam karakter, performance karakter dan moral karakter. Apa itu? Performance karakter itu ya komitmen, tujuan, etika, determinasi, percaya diri, inisiatif, kreativitas. Itu karakter yang performance, karakter kinerja. Yang moral itu respect, menghargai orang, bertanggung jawab, kemudian bisa mencintai dan mengasihi sayangi orang lain, kemudian memiliki rasa kemanusiaan, mempunyai integritas, mempunyai keadilan, dan memiliki keberanian moral. Bayangkan, keadilan itu penting. Bahwa saya kira di surat, kalau nggak keliru di surat Al-Maidah ya, di Al-Quran itu, bahwa kita jangan kamu sekali-kali berbuat tidak adil kepada orang gara-gara kamu benci kepada mereka. Ini luar biasa. Ini karakter moral yang ada di situ. Nah, kalau performance itu pada prinsipnya adalah karakter moral performance, itu pada prinsipnya adalah performance karakter itu pada prinsipnya, performance karakter itu adalah doing our best work. Jadi kita melakukan sesuatu yang terbaik dari apa yang kita bisa, tidak hanya sekedar memenuhi syarat minimal saja. Nah, ini contoh-contohnya ini, bahwa ini deklarasinya seperti Martin Luther King ini
Kita harus tidak boleh lelah untuk melakukan sesuatu yang terbaik pada diri kita. Ini juga begitu. Pemain coach basket UCLA ini juga mengatakan bahwa kita harus melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan, baik sebagai individu, sebagai keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, karakter-karakter ini apa fungsinya? Karakter moral itu terdiri dari kebajikan, berperilaku etis, hubungan positif, bertanggung jawab, dan sebangsanya itu seperti sudah dikatakan tadi. Karakter moral itu menghormati kepentingan orang lain, sehingga kita tidak melanggar nilai-nilai moral ketika kita mengejar tujuan kinerja kita. Nah, kedua-duanya itu, performance karakter dan moral karakter itu harus ada kedua-duanya dalam diri orang. Kalau ada hilang salah satu saja, pincang. Sehingga kita sebagai manusia itu tidak jadi siapa-siapa. Ya, we will not be somebody. Jadi karena akibat defisit dari salah satu karakter itu. Oleh karenanya keduanya harus dimiliki. Contoh orang yang karakternya performanya hebat itu banyak kan pejabat-pejabat itu luar biasa kerjanya. Seperti misalkan ada bupati, wali kota, ada menteri, ada macam-macam itu luar biasa. Tapi at the end berurusan dengan KPK karena itu persoalan moral sebenarnya, persoalan moral karakter. Tapi performa karakter luar biasa. Nah, yang menyebabkan kita punya karakter itu menurut teori Lewins itu adalah proses yang terjadi di internal kita. Dalam benak kita itu apa sebenarnya yang kita pikirkan? Motivasinya apa? Hidup kita ini. Apa yang kita pegangi? Kemudian interaksi dengan lingkungan. Maka akan lahirlah karakter individu. Jadi kalau kita itu walaupun orang baik, kemudian sering bergaul dengan sistem yang jelek, bisa jadi menjadi karakternya itu jelek. Kedua-duanya ini harus baik. Sehingga dalam nyanyian keagamaan itu, maka wong kang soleh kumpulono. Kita sering bergaul dengan orang yang berbudi baik, orang yang soleh. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak bermoral. Karena kalau berkumpul dengan orang-orang yang tidak bermoral, kita sedikit lambat laun akan bisa ketularan dan akhirnya karakter individunya tidak baik. Nah, karakter buahnya ini menurut Perpres nomor 87, kebetulan saya dulu diundang oleh Pak Muhadjir, pada waktu Pak Muhadjir masih jadi menteri, saya diminta untuk menjadi penasihat tim penguatan pendidikan karakter di kementerian. Yang belasan ini kalau diajarkan gempor ini, jadi terlalu banyak. Oleh karena itu saya sarankan ada 5 kristalisasi yang sudah disebutkan Butas tadi. Tetapi ini irisannya itu awalnya adalah dari 4 pilar ini, yaitu olah hati. Ini olah hati etika, punya unggah-ungguh. Gitu. Jadi apa yang harus bisa dikatakan, apa yang harus tidak dikatakan, ya harus punya unggah-ungguh orang itu. Kalau yang mengatakan itu nggak bisa, lalu dikutuk orang. Jadi yang seharusnya nggak dikatakan, dikatakan. Ya, jadi seharusnya dikatakan, tidak dikatakan. Ini penting, harus punya etika. Siapapun, nggak peduli guru, nggak peduli siapapun. Kemudian olah pikir, ini literasi. Orang seperti pada Society 5.0 itu harus super smart. Sehingga kita harus punya olah pikir, itu literasi. Banyak literasi nanti. Kemudian olah karsa itu adalah estetika, keindahan. Jadi kita harus tampil sebagai guru, apalagi dari guru. Guru itu harus wangi, harus rapi, sehingga anaknya itu kalau gurunya itu enggak datang itu dinanti-nanti. Jadi sampai guru itu baunya enggak karu-karuan ketika misalkan lewat kelas saja siswanya sudah SMS, awas-awas ada orang lewat misalnya. Ya harus wangi. Wangi tidak harus misalkan saja beli parfum yang mahal-mahal. Beli aja minyak angin itu juga wangi. Kemudian olahraga. Jangan sampai orang tidak olahraga. Kalau orang tidak olahraga itu peluangnya sakit di usia 60-an itu luar biasa datangnya. Jadi kalau saudara ingin sehat holistik, datanglah ke YouTube saya di suyanto.id. Saya sudah punya 13 modul yang diberikan oleh Dr. Zainal Mutakin Sofro. Itu saya kira orang Pemalang kalau nggak keliru. Dosen UGM. Luar biasa itu pentingnya olahraga. Olahraga untuk bugar atau olahraga untuk menghilangkan lemak-lemak kita.
Kita tidak boleh tidak sehat. Yang indikator yang paling gampang, saudara harus mengukur body mass index saudara. Kalau melebihi 25 itu sudah ada gejala untuk tidak sehat. Lingkar perut saudara juga harus diukur. Kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 100 cm. Kalau perempuan nggak boleh lebih dari 90. Body mass index itu cara mengukurnya berat badan saudara dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter dan berat badannya dalam kilometer. Kalau melebihi 25 sudah warning, harus mengendalikan diri. Dari makan, olahraga harus tepat. Jadi guru harus sehat, nggak boleh tidak. Jangan mengatakan, oh, saya sudah ngepel, saya sudah nyuci. Itu baru olah tangan dan olah kaki. Olahraga itu cirinya, jenut jantungnya itu harus paling tidak itu mencapai 135 atau 200 dikurangi umurnya. Nah, ini saya kira itu penting itu. Nggak bisa tidak sehat guru itu. Jadi nanti kalau nggak olahraga, nggak memperhatikan ini, nggak bisa kita itu memiliki keseluruhan kehidupan yang baik sehingga karakternya itu terganggu. Ini ajaran Ki Hajar ini. Jadi harus ada olahraga, tidak bisa tidak. Nah, kemudian ini tadi diperas menjadi 5 tadi, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, dan religius. Tadi sudah dijelaskan oleh Budas kan, sudah ada di situ. Tapi zamannya Nadiem ini ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini apa indikatornya? Mirip-mirip saja. Sebetulnya perpresnya Jokowi itu masih berlaku penguatan pendidikan karakter, di mana saya ada di dalamnya itu. Tapi oleh Nadiem diubah. Jadi sekarang menteri itu memang harus punya hal yang baru walaupun isinya sama. Ya misalnya ini bernalar kritis, kemandirian, kreatif, kemudian gotong royong, kebinekaan global. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hampir hilang ini, yang merah-merah ini. Setelah diprotes orang seluruh Indonesia, oh keliru itu. Konsepnya memang baru konsep, belum merupakan hal yang formal. Maka ditambahlah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadinya hanya berakhlak mulia. Nah, inilah dinamika untuk karakter kita. Kalau di Amerika seperti apa? Kalau di Amerika itu 6 saja. 6 saja tapi mendasar sekali. Yaitu yang diajarkan itu trustworthiness, itu kejujuran. Kemudian yang kedua, respect, itu menghargai. Jadi orang itu harus punya respect. Respectnya tidak kepada orang saja, kepada dirinya sendiri juga. Kalau kepada dirinya nggak respect, maka orang lain pun nggak akan respect kepada orang itu. Misalnya saja nggak membuat dirinya itu menjadi, misalkan saja bulan-bulanan orang akibat dia nggak respect pada dirinya. Jadi hal-hal sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan. Itu artinya nggak respect kepada dirinya. Kemudian responsibility, bertanggung jawab. Kemudian fairness, adil. Adil itu sangat penting buat pemimpin, apalagi buat guru itu sangat penting supaya anak-anak kita itu tumbuh kembang tidak merasa didiskriminasi. Nah, kemudian caring, peduli, dan citizenship, kewarganegaraan. Caranya gimana Pak karakter itu diajarkan? Ya berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, berbasis masyarakat, yang semuanya itu harus diajarkan, dibiasakan, dilatih konsistensinya, kemudian menjadi kebiasaan, kemudian menjadi karakter dan menjadi budaya. Ini secara makro, ini adalah nilai-nilai yang luhur itu ditanamkan, yang sumbernya itu adalah norma-norma agama, undang-undang dasar, bisa juga sistem pendidikan yang telah disepakati, kemudian pengalaman terbaik, best practice, kemudian teori-teori psikologi, nilai sosial budaya, dan sebagainya. Sehingga itu diajarkan pada satuan pendidikan, sebenarnya keluarga dan masyarakat. Sehingga ada yang disebut tripusat pendidikan. Dan secara mikro, pendidikan karakter itu harus diintegrasikan di kegiatan belajar mengajar. Diintegrasikan untuk membangun budaya sekolah. Diberikan kepada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keseharian di rumah. Sehingga ada jalinan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Supaya kita itu tidak mengajarkan sesuatu hal yang paradok. Sehingga
apa yang terjadi di sekolah itu harus didukung oleh rumah. Nah, sekolah sampean, rumah sampean, sekolah sampean di Gerobokan itu harus mempunyai branding. Sekolah Anda itu ingin dikenal sebagai apa? Ya, harus dibrandingkan, harus dikampanyekan, harus didengung-dengungkan, dan harus diyakini dan dilaksanakan. Nah, kemudian untuk itu maka kompetensi manajerial kepala sekolah itu sangat diperlukan. Sehingga apa yang disebut Tripusat Pendidikan yang itu adalah tokohnya Ki Hajar Dewantoro, ini benar-benar bisa menopang pendidikan karakter. Nah, caranya adalah berkomunikasi. Komunikasi itu harus baik, karena komunikasi yang tidak baik itu menimbulkan kontraproduktif. Jadi orang bisa dicemooh akibat dia berkomunikasi tidak baik. Makanya itu termasuk inteligensi multiple intelligence dari Howard Gardner itu, orang salah satunya dituntut untuk memiliki interpersonal dan intrapersonal communication skills. Jadi komunikasi penting. Kemudian membangun relasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya. Tentu saja ini kepala sekolah adalah sangat menentukan sebagai leadership-nya. Masyarakat yang mana yang harus kita libatkan? Ya, komunitas orang tua, komunitas pengelola, lembaga pemerintahan, lembaga komunitas yang menyediakan sumber belajar, komunitas masyarakat pegiat seni, dan sebagainya. Yang itu kalau diajak kerjasama untuk menanamkan karakter di abad 21 ini, siswa itu mempunyai imajinasi. Imajinasi itu lebih penting dari teknologi. Teknologi itu semuanya hadir karena imajinasi. Bayangkan, saudara, bahwa yang namanya Mont Blanc, itu gunung di Perancis, seorang Jerman ke sana, melihat salju di pucuk gunung itu, dia berimajinasi. Besok saya akan membuat produk yang simbolnya itu. Akhirnya betul. Pulpennya saja Mont Blanc itu harganya itu paling murah 3 juta. Yang sampai 40 juta juga. Isinya itu 250.000. Bayangkan, 250.000 satu ler itu saja. Jadi itu bahkan sekarang sudah lebih harganya, sudah 500.000. Dan bayangkan, itu karena disentuh oleh imajinasi itu. Sama, mobil yang hebat itu sekarang itu adalah mobil yang dari Jepang itu. Ketika orang ke melihat anak-anak besok ke rumah sakit, lari-lari dari meja jatuh. Oh, saya akan membuat mobil yang suspensinya sangat-sangat stabil seperti ketika anak jatuh seperti itu. Sehingga akhirnya lahirlah mobil yang luar biasa hebatnya, dan itu mahal dan termasuk mobil yang paling paling nyaman untuk dikendarai. Nah, itu orang tua peserta didik juga harus diajak membuat pendidikan karakter supaya tidak paradok antara sekolah dan rumah. Nah, karakter tadi, habituasi itu pentingnya apa? Ini dasarnya riset. Jadi, habituasi itu paling tidak 21 kali untuk hal yang baru. Paling tidak, tergantung kompleksnya. Karena ketika dihabituasi, di dalam otak kita itu myelinnya terbentuk. Kalau sudah myelinnya terbentuk, ada recordnya, ada track recordnya di sini. Ada track record. Sehingga sudah lama-lama itu otomatis menjadi kebiasaan dia. Seperti makan. Makan itu walaupun di tempat yang gelap, saya kira tidak akan makan itu kesasar sampai ke telinga, ke mana. Setiap sendok nasi akan masuk ke dalam mulut dengan sempurna. Itu akibat habituasi yang bertahun-tahun. Tapi kalau kita itu untuk menghilangkan perilaku yang jelek, untuk diganti dengan yang baik itu perlu 100 kali habituasi. Kalau nggak percaya coba, kalau ibu guru di sini punya suami yang merokok, merokoknya berhenti mas gitu. Kalau dibilang sekali saja itu berhenti, itu hebat itu. Dan tidak akan. Itu bertentangan dengan teori, dengan riset. Kecuali itu adalah merupakan di riset itu ada yang disebut outlier, itu bukan anggota populasinya. Nah, karakter itu harus dipahami sehingga ada moral knowing menurut teori Thomas Likona. Setelah itu dihayati, ada moral feeling. Setelah itu dilakukan moral action. Jadi kalau kita mengajarkan karakter,
Ya harus diberi pengetahuan tentang karakter. Di anak-anak disuruh menghayati dan dilaksanakan. Karakter dengan siapa? Paling tidak adalah karakter yang bersumber dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama, dengan lingkungan, dengan kebangsaan, dengan diri sendiri. Inilah esensi keterampilan abad 21 yang disebutkan 4C tadi, kemudian di breakdown di sebelah kanan itu, dengan kemudian di sini yang lebih rinci, yang dikatakan literasi, yang olah pikir tadi, itu harus punya literasi, numerasi, science literacy, ICT literacy, financial literacy, dan cultural and civic literacy. Yang namanya financial literacy itu menjadi semakin penting. Kalau tidak punya itu, orang bisa bangkrut karena nggak bisa membuat prioritas. Anak-anak sering punya nyulut mercon bertubi-tubi, tapi dia nggak pernah beli buku. Lebih baik beli pulsa daripada makan yang bergizi. Nah, dan guru sudah banyak yang tersesat oleh pinjaman online. Ini luar biasa sekarang ini. Nah, ini karena terjadi akibat tidak ada literasi keuangan. Nah, itu harus dimiliki ketika keterampilan abad 21 harus dikuasai. Nah, ini 4C tadi, ya, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dan bagaimana terhadap lingkungan? Ya harus punya curiosity, maka hasrat ingin tahunya itu harus besar. Supaya anak-anak itu memiliki keterampilan abad 21. Harus ditanamkan hasrat ingin tahu. Punya inisiatif, punya grit atau persistence, itu tahan banting, tidak mudah menyerah. Biasanya terkait dengan growth mindset. Kemudian adaptif dan juga leadership dan juga social and cultural awareness. Kesadaran sosial, kesadaran kultural, sadar dirinya itu sadar secara kultural. Saya itu siapa? Harus ngomong apa? Tidak boleh sembarangan saja kita ngomong tidak sesuai dengan siapa kita. Kan ini kapasitasnya kita itu oleh karenanya bahwa asining diri dumunung ing lati kan. Jadi mulutmu adalah harimaumu. Itu komunikasi itu termasuk kesadaran sosial dan kultural tadi. Nah, ini ya sudah hampir selesai. Nah, guru itu supaya anak-anaknya itu juga move on, maka guru juga harus move on. Jangan berada di comfort zone saja. Harus ada keluar dari fear zone dan keluar menjadi learning zone, di learning belajar, di zona belajar. Jangan di zona aman saja. Yang akhirnya itu keluar yang terjauh adalah di zona bertumbuh. Zona bertumbuh itu tidak mungkin guru-guru yang memiliki fixed mindset. Harus memiliki growth mindset. Nah, tadi pesannya Pak Menteri, kita harus bertransformasi. Makanya inilah proses transformasi. Supaya kita bisa bertransformasi. Punya awareness kesadaran, punya visi, punya pemahaman, learning to care, misalnya saja, learning to live together, ini merupakan nilai, kemudian belajar untuk melakukan sesuatu, ini skills-nya, kemudian learning to learn, to grow, to develop, constructive thinking, itu etik, kemudian ada knowledge-nya, learning to know, dan learning to lead, belajar memimpin, sehingga ada prinsip-prinsip yang harus dipelajari. Saya kira itulah Bapak Ibu yang semuanya Bapak Ibu guru di Grobogan. Insya Allah guru itu besok akan masuk surga melalui pintu utama surga yang disebut dengan Ar-Royan, karena ilmunya yang diajarkan itu adalah memberdayakan anak-anak kita untuk memiliki keterampilan abad 21. Kalau kita mengajarkan hal yang baik, anak-anak melakukan hal baik juga, maka kita mendapatkan pahala sebanyak pahala anak-anak itu tanpa mengurangi pahala mereka. Akhirnya saya minta maaf kalau ada hal yang tidak diperkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu sukses di masa yang berubah yang luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Yanto, luar biasa, sangat menarik dan juga inspiratif sekali ini Prof. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa pada sesi Q&A ya Prof ya. Ya.
Baik Bapak Ibu Sobat Guru sekalian, kami undang untuk bergabung bersama kedua narasumber hebat kita, yaitu Prof. Suyanto dan juga Ibu Dasalirawati. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan virtualnya untuk kedua narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa sekali. Baik, apresiasi yang mendalam kami aturkan juga kepada guru-guru hebat di Grobogan ini yang telah antusias hingga sore hari ini. Dan di sini sudah ada banyak pertanyaan, dan namun karena keterbatasan waktu, kita ada satu pertanyaan menarik untuk masing-masing narasumber. Dan pertanyaan menarik pertama ditujukan kepada Ibu Das dari Ibu Widya, SMP BPNU Geyer. Pertanyaannya Ibu Das, bagaimana cara mengetahui dan memahami karakteristik anak yang cenderung masih sering berubah, serta memahami minat dan juga bakat anak agar dapat dieksplor dan digali lagi menjadi suatu kelebihan tersendiri untuk si anak tersebut? Silakan Ibu Das dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Widya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Widya. Ya, jadi anak itu kan tadi saya katakan sebenarnya 70% itu adanya di rumah dan di lingkungan masyarakat ya. Di sekolah itu kan hanya 30% karena kurang lebih 7 jam gitu ya. Sehingga orang tua itu memang merupakan sosok yang wajib hukumnya untuk tahu tentang anaknya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi bakat dan minat yang dimiliki oleh anak secara dini? Maka memang kemudian sebenarnya bukan kuantitas ya, bukan kuantitas, maksudnya tidak jumlahnya kita banyak bicara berkomunikasi dengan anak, tapi kualitas ya. Jadi di dalam keseharian tentu orang tua perlu memperhatikan dengan seksama, mendeteksi apa sebenarnya yang disukai, yang disenangi oleh si anak itu dan berkaitan dengan bakat dan minatnya. Yang kedua juga tentang yang tadi, apakah anaknya itu apa Mbak, yang nomor pertama tadi tentang apanya Mbak, lupa. Yang pertama tentang apanya Mbak? Yang pertama tentang memahami karakteristik anak yang cenderung masih sering berubah. Ya. Jadi anak-anak itu memang kan tadi saya katakan dunianya memang dunia meniru ya, anak-anak kecil itu, dan dia memiliki keterbatasan, terutama keterbatasan dalam menggunakan logika penalarannya belum sampai, jadi mereka hanya menirukan apa yang ada di sekitarnya gitu ya. Sehingga tadi Prof. Suyanto menyampaikan tentang orang merokok tadi ya. Jadi kalau orang tua merokok, anak itu biasanya laki-laki itu biasanya juga merokok. Kenapa ya? Karena dia dari kecilnya sudah melihat ayahnya merokok gitu ya. Sehingga ini harus hati-hati. Tadi saya katakan dalam slide saya, harus hati-hati orang tua itu karena memang anak itu memang meniru gitu ya. Dari kecil itu pendidikan dia meniru karena belum bisa menggunakan logika dan penalarannya. Oleh karena itu pembentukan karakter anak itu dimulai pondasinya dari anak usia dini. Jadi dari kecil pun kita sudah mengajarkan hal-hal yang baik gitu ya. Contoh sederhananya Mbak Arsy, anak saya itu tidak pernah menangis melihat mainan. Kenapa? Kan orang kalau anak kecil itu lihat balon pengen beli, nggak dibelikan nangis gitu ya. Karena anak saya beritahu, iya balonnya bagus ya, besok kalau mama punya uang pasti mama belikan gitu ya. Itu dari kecil, sehingga anak saya itu kalau lihat anak nangis itu pengen apa gitu dia ketawa. Aku nggak pernah nangis tuh, adik juga nggak pernah nangis gitu. Itu karena saya didik dari kecil gitu ya. Jadi tadi disampaikan Prof. Suyanto tadi, pembiasaan itu memang habit itu dibentuknya tidak hanya sekali dua kali. Tadi Prof. Suyanto mengatakan tergantung dari beratnya karakter yang mau kita tanamkan. Hasil penelitian tadi 21 kali. Saya pernah melakukan ini Bu Widya ya. Jadi anak saya itu kalau pulang sekolah, tasnya lempar ruang tamu, sepatunya taruh di situ gitu ya. Terus saya menerapkan bukan ancaman, bukan tekanan, tapi saya bilang gini, sekarang kalau kalian salah melakukan sesuatu, push up 5 kali, baru saya beritahu kesalahanmu apa gitu ya. Jadi anak-anak itu terus hati-hati sekali. Jadi misalnya contoh sederhananya, dia ke kamar mandi, keluar lampunya nggak dimatikan. Saya panggil, Aji, apa kali ya Mah? Ya, push up 5 kali. Setelah itu saya beritahu, lampu kamar mandi belum dimatikan. Sebenarnya kan saya bisa mematikan, Mbak. Tapi saya ingin menanamkan karakter bahwa berhemat listrik itu penting. Jadi kamu harus melakukannya sendiri itu. Itu contoh sederhana.
Jadi pembiasaan itu memang harus kita mulai dari anak usia dini. Kalaupun kita pakai hukuman tadi push up itu ya saya tidak meminta push up-nya sempurna atau tidak gitu ya. Yang penting ada satu punishment ya, maksudnya hukuman tapi hukuman yang tidak membahayakan tentu saja gitu ya. Nah, seperti itu yang saya lakukan Bu Widi. Jadi satu karakter tadi pembiasaan yang berulang-ulang, orang tuanya harus sesibuk apapun harus menggunakan waktunya, tidak kuantitas tapi kualitas. Yang kedua bakat minat itu memang harus dicek dari sejak dini. Anak ini tuh maunya apa toh, kita lihat kok dia kalau dengar orang nyanyi senang ya, apakah dia memang bakatnya menyanyi dan sebagainya. Itu yang harus paham tuh orang tua. Jangan menyalahkan gurunya. Tadi saya katakan karena guru itu hanya 30% gitu. Saya kira itu Mbak Arsy jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bu Des, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu sahabat guru sekalian, di sini ada pertanyaan menarik yang kedua sekaligus pertanyaan terakhir yang akan kita bahas pada sesi Q&A pada kesempatan kali ini dan ditujukan kepada Prof. Suyanto dari Ibu Widya Listianingsih, SD Negeri 2 Ngaben Rejo. Pertanyaannya Prof, bagaimana kita sebagai guru menyelaraskan pendidikan karakter anak di rumah dan di sekolah yang orang tua tidak tahu karakter anak di sekolah itu seperti apa? Silakan Prof untuk dapat dijawab pertanyaan dari Ibu Widya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik dari Bu Widya. Saya kira memang sekolah itu harus kerjasama yang baik. Itulah makanya Ki Hajar mengatakan ada tripusat pendidikan. Walaupun saya akan mengusulkan tidak saja tripusat, itu ada satu pusat. Pusat-pusat itu tentu saja harus berkembang bertambah. Yang dulu orang bilang calistung itu dasar pendidikan, sekarang nggak cukup calistung itu. Harus ada komputer literasi dan sebagainya. Catur pusat itu yang pusat yang kedua itu adalah ekologi dunia maya. Sekarang ini ekologi dunia maya itu adalah predator pendidikan karakter yang luar biasa. Jadi saudara bisa melihat di media sosial itu luar biasa itu konten-konten yang dimiliki oleh selebritis itu luar biasa itu, membicarakan hal-hal yang tidak sepantasnya didengarkan oleh anak-anak. Padahal yang begitu itu baru ditayang 5 hari aja, yang nonton itu sudah 10 juta. Dan dia mengklaim pemersatu bangsa. Jadi pertanyaannya itu sangat-sangat ya pokoknya sangat merupakan perilaku seperti orang suami istri ditanyai sangat vulgar. Pertanyaannya sama saja dari narasumber satu dengan narasumber yang lain. Itu adalah contoh bahwa itu predator. Nah kita dengan keluarga tentu tidak boleh satu sama lain menjadi predator. Oleh karena itu harus bekerja sama yang erat. Jadi guru punya komunikasi dengan orang tua. Sekolah juga punya sistem bagaimana bisa mengkomunikasikan persoalan anak dengan orang tua. Di Amerika, guru itu sangat detail di SD itu. Jadi anaknya teman saya itu sekolah di sana, feedback gurunya itu sangat detail. Anak kamu itu kalau di sekolah kreatif, ramah, tekun, saling menyayangi teman-temannya. Tetapi anak kamu tidak bisa kalau nulis itu membedakan antara huruf U dan N. Bayang nggak? Luar biasa. Kan mirip aja. U dan N kan mirip ya Budas ya. Jadi, ya. Bayangkan. Jadi orang tuanya mulai melatih juga di rumah. Coba kalau menulis U gimana, menulis N gimana. Kalau kan belum kontekstual anak-anak itu. Kalau saya sih kirim WA, kalau saya kadang-kadang saya kan salah memang. Lalu saya itu dimarah-marahi oleh teman saya di WA. Pak Yato itu kalau nulis salah-salah, saya kok disalahkan. Saya punya alasan. Itu saya sengaja salahkan untuk mengetes kemampuan kamu untuk berpikir kontekstual. Supaya kontekstual. Jadi suatu ketika saya kan temannya sakit, ya wis moga-moga kowe gendang mati kan dia marah kalau nggak berpikir kontekstual. Saya dimarahi, kamu harus bisa berpikir kontekstual.
Yang saya maksud itu bukan mati, itu mari, karena letak T dan R Dan itu R berdekatan. terdekat. Jadi kan sangat wajar saja. Nah, itulah pentingnya berpikir secara kontekstual. Nah, oleh karena itu saya kira harus membangun komunikasi guru dan orang tua. Di Singapura, guru dan orang tua sangat-sangat erat hubungannya. Bahkan sekolah itu memberi pesan kepada orang tua. Anak-anak ini akan diberi PR yang sulit. Tetapi orang tua nggak boleh mengerjakan. Kalau di kita kan jadi joki semua. Memang pendidikan anak-anak kita kan jokinya orang tua. Jadi ujian segala macam yang dijoki orang tua. Di Singapura nggak boleh. Tapi boleh menunjukkan caranya. Ini termasuk learning how to learn. Jadi kalau anak kesulitan, jangan dikerjakan. Malah ditanya, kamu bisa nggak mencari sumbernya? Mencari sumber untuk memecahkan itu. Inilah linknya. Dikasih linknya, maka anak belajar. Itulah cara guru untuk mendidik karakter. Dan tentu saja guru tidak boleh menghukum, harus berapresiasi. Saya dulu, ya contohnya ya, anaknya orang Indonesia baru datang ke Amerika. Itu kan bahasa Inggrisnya nggak baik. Diam saja selama 3 bulan. Diejek-ejek oleh anak Amerika. Anak Amerika itu kan semua ngejek anak Indonesia itu. Tapi gurunya itu karena membangun karakter supaya anak Indonesia tidak down, maka anak-anak yang ngejek itu dikumpulkan. Hei, kamu kok ngejek-ngejek teman kamu ini? Memangnya kamu sudah pernah melintasi samudra lautan Pasifik? Belum, katanya satu kelas. Anak yang kamu ejek itu baru saja melintasi lautan Pasifik. Lalu terbang dari Indonesia ke Amerika. Bayangkan. Makanya jangan suka ngecek. Dia punya kelebihan dari kamu. Lalu ditanya lagi, kamu sudah pernah nggak tinggal di luar Amerika selama paling tidak 6 bulan? No, not yet. Katanya. Coba lihat, anak yang kamu ejek itu pernah tinggal di luar Amerika selama 10 tahun di Indonesia, katanya. Memang aslinya Indonesia kan. Jadi kemudian ditanya lagi, pernah nggak kamu bisa nggak kamu berbicara dalam bahasa selain bahasa Inggris? Nggak bisa, tanya anak saya. Nggak bisa kita hanya bahasa Inggris bisanya. Anak yang kamu ejek itu bisa bicara selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, itulah contoh guru yang memberdayakan orang, memberdayakan anak untuk tidak membuat down. Tapi kalau guru Indonesia mungkin, misalnya kalau ada anak komplain itu, aku belum bisa ikut pelajaran, nggak mengerti karena saya tidak bisa bahasa Indonesia. Jawabnya apa? Siapa yang nyuruh lu ke sini? Kan gitu jawabnya. Kalau guru kita itu. Tapi kalau dosen saya dulu, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya itu kan berdasarkan TOEFL saja itu. Ketika diajar guru saya, profesor saya itu nggak begitu cepat mudeng. Tapi saya berusaha tanya, karena kalau orang bertanya itu dihargai. Lalu saya tanya, profesor saya itu mengatakan, that's very good question, Suyanto. Karena pertanyaan saya itu saya konstruksikan sendiri, bahasa-bahasa sendiri. Good question. Tetapi ketika dijawab oleh profesornya, saya nggak tahu apa jawabannya itu. Nggak paham saya. Nah, terus kalau paginya Budas, saya bilang, Prof, I couldn't follow your lecture yesterday. My English was not that good. Apa yang dia bilang? Guru besar saya itu. Don't worry, Suyanto. Your English is much better than my bahasa Indonesia. Luar biasa sekali, Prof. Bahasa Inggris kamu itu lebih baik dari bahasa Indonesia saya. Dia lebih bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, relakah kita menjadi guru seperti itu? Nah, mari kita berbuat yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Walaupun contohnya panjang-panjang, ini adalah pengalaman real yang saya alami bahwa kalau kita itu dibombong oleh gurunya, akhirnya bisa. Nyatanya saya bisa bahasa Inggris, bisa diuji, bisa mengalahkan panitia disertasi saya, sehingga akhirnya saya diluluskan doktor dari sana. Terima kasih.
Terima kasih Prof, luar biasa sekali dan sangat inspiratif. Semoga dapat menginspirasi guru-guru di Gerobokan ini ya Prof. Baik Prof dan juga Buddha, sebelum kita berpisah, mohon dapat menyampaikan closing statement singkat untuk guru-guru hebat dari Gerobokan ini. Bisa dimulai dari Buddha terlebih dahulu. Silakan Ya, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Arsy. Bapak Ibu guru di Gerobokan, tadi disampaikan oleh Prof. Suyanto bahwa kita ini sebenarnya yang hebat itu bukan teknologinya, tapi manusianya. Karena sebenarnya teknologi itu kan hasil kreativitas manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru jangan selalu merasa tidak bisa karena hanya kendala teknologi. Jadi apapun yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sebagai suatu bentuk kreativitas, gunakan untuk memajukan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Salah satunya tadi adalah bagaimana menanamkan karakter yang sebenarnya membutuhkan proses dan waktu, tetapi dikemas dalam pembelajaran yang menyenangkan. Selama ini orang kalau menanamkan karakter biasanya dengan kekerasan dan tekanan, juga terkesan terburu-buru, maka kita bagaimana menanamkan karakter-karakter, nilai-nilai karakter pada diri peserta didik cara yang sangat nyaman, sangat enak, sangat interaktif, komunikatif dengan anak didik kita, sehingga harapannya di masa depan anak didik kita tidak hanya memiliki bekal ilmu pengetahuan yang hebat, tapi juga memiliki kualitas karakter yang luar biasa. Begitu Mbak Arsy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Des. Dan untuk closing statement yang selanjutnya kepada Prof. Yanto kami persilakan. Ya, saya kira pendidikan itu harus mengajak mendidik anak-anak menjadi orang yang bermartabat. Jadi martabat itu penting. Betapapun pinter kalau nggak bermartabat nggak ada apa-apanya. Iblis itu juga pinter tapi nggak bermartabat. Makanya setan dan iblis itu selalu dikutuk di mana-mana. Dan bahkan kita berdoa kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oleh karenanya saya kira kita mengajarkan karakter itu harus kita mulai dari kita sendiri, harus bermartabat. Saya kira itu. Terima kasih Arsy. Baik, luar biasa sekali Prof. Yanto. Terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Yanto dan juga Budas atas waktu dan juga ilmu yang telah dibagikan untuk guru-guru hebat di Gerobokan ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Prof. dan juga Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Moga Prof. Suyanto sehat selalu. Amin. Ya Bu. Mari kita ketemu lagi. Baik, Bapak Ibu sahabat guru sekalian.